Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Jangan dibuang jika punya susu kental manis yang tidak layak konsumsi, expirednya sudah kelewat ya teman-teman. Bisa dimanfaatkan, dijadikan pupuk untuk merawat tanaman, lalu dikombinasikan lagi menggunakan bahan yang lainnya. Di sini sudah tertara ya teman-teman, kandungan dari susu kental manis ini mempunyai kandungan kalsium, fosfor, dan zinc. Lalu ada beberapa kandungan sumber vitamin ya teman-teman, seperti vitamin B1, B12, dan vitamin yang lainnya. Dari satu saset susu kental manis ini bisa diracik atau dibuat untuk pupuk merawat tanaman berskala kecil ya teman-teman, seperti tanaman balkon, tanaman tambulapot, tanaman kecil pendek di depan halaman rumah. Ini untuk berskala kecil saja ya teman-teman. Dari satu saset ini saya akan racik, lalu akan saya kombinasikan menggunakan bahan yang lainnya. Nah, untuk langkah-langkahnya untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan, jadi persiapkan wadah seperti ini. Boleh bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ya teman-teman, cara yang saya akan buat, yang saya akan racik sekarang ini berskala kecil berukuran 5 liter air. Kita buka terlebih dahulu dari satu saset susu kental manis ini ya teman-teman. Dan kegunaannya dari racikan pupuk yang saya akan buat sekarang ini untuk menyuburkan tanaman, menyehatkan tanaman agar tetap sehat, hijau rimbun, juga tanaman agar cepat berbuah lebat, berbuah banyak, mulus sampai panen, dan tidak mudah rontok. Daripada dibuang dari susu kental manis ini ya teman-teman, tapi ingat, yang tidak layak konsumsi, expirednya sudah kelewat, bisa dimanfaatkan, dijadikan pupuk seperti ini untuk merawat tanaman, dikombinasikan menggunakan bahan berikutnya. Jadi mohon disimak ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang akan saya gunakan. Oke, untuk melarutkannya di sini saya akan memanfaatkan air cucian beras ya teman-teman, berukuran 5 liter seperti ini. Kita tuangkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman kesulitan mendapatkan air cucian beras berukuran 5 liter, bisa caranya ditampung terlebih dahulu dengan cara dikumpulkan setiap hari ya teman-teman, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari cara mengumpulkan dari air cucian berasnya. Kegunaan dari racikan pupuk ini bisa diterapkan ke tanaman sayuran, tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman mentimun, tanaman kecil pendek, tambulapot ya teman-teman di depan halaman rumah. Tanaman apa saja itu jenisnya, berskala kecil saja ini yang saya akan sampaikan, agar tanaman kita itu tumbuh subur, sehat, hijau rimbun, dan cepat berbunga, berbuah lebat, tidak rontok ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menambahkan MSG atau yang sering disebut mecin, dan bisa boleh menggunakan merek apa saja seperti Ajinomoto, Miwon, Sasa, boleh ya teman-teman, yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Berukuran bungkus kecil seperti ini ya teman-teman, 30 gram semuanya digunakan. Dan kegunaan dari MSG ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk tanaman. Selain menyuburkan, menguatkan batang beserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru, sehingga tanaman bisa dirangsang lebih cepat berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Kegunaan dari MSG ini 30 gram yang digunakan ya teman-teman. Awas jangan sampai berlebihan menggunakan MSG nya. Jika terlalu berlebihan bisa menimbulkan kerontokan nantinya, kerontokan pada bunga dan buah. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk, dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman ke langkah berikutnya. Di sini saya akan menambahkan M4 bakteri fermentasi ya teman-teman, yang berbentuk cairan. Ini adalah bakteri fermentasi yang ditidurkan, dan kita wajib ya teman-teman jika mau menggunakan dari M4 ini membangunkan bakteri dari dormannya. Selain bagus untuk menyuburkan tanaman, nah
Untuk menggemburkan tanah juga media tanaman kita digunakan, bisa menggunakan campuran bahan M4 ini ya teman-teman, untuk menggemburkan menyehatkan tanah. Jangan banyak-banyak yang digunakan dari M4 nya ya teman-teman, dikarenakan skala kecil yang dibuat, jadi cukup menggunakan satu tutup botolnya saja seperti ini. Awas jangan sampai salah dan keliru menggunakan M4 nya ya teman-teman, bukan untuk perikanan melainkan untuk pertanian yang digunakannya ya teman-teman, yang botolnya berwarna kuning seperti ini. Nah, mengenai untuk membangunkan bakteri dari dormannya, jika mau menambahkan molase atau tetes tebu lebih bagus ya teman-teman, tidak juga tidak apa-apa, dikarenakan bahan campurannya yang pertama menggunakan susu kental manis sudah mengandung gula ya teman-teman. Jadi mau menggunakan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau menambahkan seperti gula merah ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Di sini saya akan menyontohkannya. Nah, cukup seperempat gandus saja, jangan banyak-banyak seperti ini ya teman-teman, dikarenakan sudah ditopang menggunakan bahan campuran yang lain, jadi cukup seperempat gandus saja. Dan caranya seperti ini: sebelum melarutkan menjadi satu, diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini agar mudah tercampur larut menjadi satu berserta air ya teman-teman. Dan nantinya cara menggunakannya itu disiramkan atau dikocorkan ke bagian akar ya teman-teman, media tanaman sekelilingnya, bukan untuk dispraykan cara yang saya sampaikan sekarang ini. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya 10 hari sekali di pagi hari ya teman-teman, sebelum jam 9. Nah, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu seperti ini teman-teman, sebelum digunakan difermentasikan terlebih dahulu selama 20 hari atau 10 hari juga tidak apa-apa ya teman-teman. Untuk tahap fermentasinya menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya, simpan di tempat yang teduh. Dan kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, untuk perbandingannya 1:10. 1 liter dari racikan pupuk ini jika mau menggunakan disandingkan dengan air 10 liter ya teman-teman, air biasa, air bersih. Lalu tinggal disiramkan atau dikocorkan ke tanaman kita yang mau dipupuk, tanaman apa saja itu jenisnya. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya 10 hari sekali. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya tentang atau cara memanfaatkan dari susu kental manis dijadikan pupuk ya teman-teman, daripada dibuang. Tapi yang tidak layak konsumsi ya teman-teman, bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman, menyehatkan tanaman, cepat berbunga dan berbuah lebat, dan tidak rontok, tidak mudah rontok, berbuah lebat mulus sampai panen ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.